Pacu Jawi atau balapan sapi salah satu atraksi budaya yang sering dilakukan di tanah Minangkabau. Pada awalnya, pacu Jawi hanya dilakukan para petani dan masyarakat tanah datar untuk mengisi waktu setelah panen. Dalam satu tahun, bisa diadakan 3 kali loh di sini. Kayak hari ini, kebetulan ada pacu Jawi yang digelar di tanah datar. Kalau di Madura, balap sapi seperti ini namanya karapan sapi. Tapi ternyata ada bedanya loh, yaitu di lahannya. Karapan sapi memakai tanah datar sebagai arenanya. Makna dari pacu Jawi ini adalah pemimpin dan rakyat bisa berjalan bersama. Makanya, pacu Jawi gunain 2 ekor sapi. Pacu Jawi ini bukanlah perlombaan, melainkan ajang unjuk gigi dari para joki maupun pemilik sapi. Siapa yang dapat berlari cepat dan lurus, nilai jual sapi menjadi lebih tinggi. Bisa berbahaya kalau kita tidak bisa mengendalikannya, karena larinya sangat kencang. Tak jarang banyak joki yang terjatuh. Ambo juga mau nih nyobain pacu Jawi. Bismillah, semoga sapinya lari lurus. Onde mande, ternyata indak mudah yo. Karena mainnya di sawah basah, Ambo juga jadi kena deh lumpurnya. Tapi nggak apa-apa, dari semua kegiatan yang Ambo ikuti, Ambo jadi lebih mengenal keberagaman tradisi yang ada di Batu Sangkar maupun di Minangkabau. Uni, bantu Ambo ya buat olahan manggariko. Nama makanannya ponge tolu. Nah, iko bahan-bahannya. Selain kacang panjang, ponge tolu juga diracik dengan berbagai macam rempah-rempah, serta dedaunan seperti daun kunyit, daun jeruk, dan daun jambu. Nah, ini dia andalan ponge tolu. Telur bebek nanti bakal dicampur sama manggar yang tadi. Langsung pembagian tugas yuk Uni. Ambo kupasin manggarnya dulu deh Uni. Rempah-rempah ini digiling hingga merata, dan kunyit di sini bisa menjadi pewarna alami. Ah, campur kau semak biar lamanya. Kau ya kau. Nama campur. Jangan gas ketek, jangan masuk gas ketek. Biar lamanya, tambahlah dalam tuh biar lamanya. Ah, cik. Kacang panjang yang sudah dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam periuk bersama daun jeruk. Lalu jadi. Sebelum semuanya dicampur, Ambo harus angkat telur dulu yang tadi direbus. Telur bebek mengandung protein dan vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti menjaga mata agar tetap sehat, meningkatkan sistem imun, dan memperkuat tulang dan gigi. Supaya lebih cepat masaknya, Ambo mau rebus manggarnya dulu deh. Kita mulai mengolah bumbu. Bumbu yang tadi alah digiling dicampur dengan santan dan dibungkus dengan daun keladi serta telur bebeknya. Kalau di Jawa, manggar biasanya dijadikan gudeg sebagai pengganti nangka. Di sini, manggar bisa dijadikan campuran olahan makanan, kayak pongi tolu ini. Manggar
bisa jadi pemanis dan membuat rasanya jadi lebih legit dan gurih. Yang terpenting, manggar ini mengandung vitamin A, B1, dan C. Jangan lupa tambah daun salam biar aromanya lebih terasa. Lah harum mak, tak bisa aku dangke. Lah, wangkil ya mak. Onde mande, pongek tolu buatan Ambo siap disajikan. Batu Sangkar seringkali mengadakan acara festival budaya, di mana dalam kegiatannya pasti ada makanan khas yang wajib hadir. Nah, sekarang Ambo mau coba buat salah satu kudapan asal Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Namanya lapik sarikayo. Bahan dasar yang digunakan tak jauh dari santan. Selain itu, gula aren jadi campuran yang menjadi bahan andalan. Untuk membuat sarikayo, gula aren yang dicampur dengan telur bebek yang diaduk hingga merata. Yan, Oi. masuklah santan le ke dalam bare. Jadi, masuk lah. Yo, Masuk dalam. yo, masuk Sado, Ma? dalam. Ayo sadonya. Sementara lapeknya menggunakan beras ketan putih yang sudah direndam lalu dicampur dengan santan. Lapeknya siap dibungkus dengan daun pisang. Melipatnya juga harus betul agar tidak bocor. Yan, Ya, alah Ma. Yan tu Yan. Alah. Bantulah membuat lapik kau lai. Jadi, mak. Bungkui. Baca lah dia. Yo. Adonan untuk sarikayo dicampur dengan bubuk sarikayo sebagai perasa dan membuat aroma sarikayo lebih terasa. Sarikayo kau. Yeay, lapeknya sudah jadi. Siap dikukus nih. Nia, lah siap tu sadonya Nia. Alah, Ma. Langsung antan situ kukus lai. Jadi, Ma. Tolong ya Uni Sonya. Ambo mau bantu buat sarikayo dulu. Lah tu. Masuk Masuk ke situ lah. situ lah Yan. Iya. Langsung masukin saja. Ayo masuk langsung ambil sariangnya sekali. Sama seperti lapek, sarikayo juga dibuat dulu nih wadahnya pakai daun pisang. Bedanya tidak dibungkus, hanya dituang saja. Oke, lah, nama. Waduh, mana kau melimpah lah. Yuk. Pelantan kukus lah Yan. Yo. Masak sini ya. Setek lai, Bang. Cek lagi. Mau masuk ni kolej yo. Coba bukan sini ya. Oh iyo, sarikayonya ditambah daun pandan dulu. Terima kasih yo Uni, hampir saja Ambo lupa. Semakin besar apinya, semakin cepat masaknya. Meski bahan dan pembuatannya sederhana, rasanya pasti luar biasa. Nah, makanannya sudah siap. Zaman sekarang sudah banyak alat modern bahkan pabrik yang memproduksi tebu menjadi gula. Nah, di Siko masih banyak yang serba tradisional. Salah satunya dalam memeras tebu menggunakan kerbau. Ayo kerbau, bantu Ambo yong. Sambil berputar, Ambo giling tebunya. Harus hati-hati supaya tangan Indah ikut tergiling. Air perasan tebu mengalir ke bak kecil, lalu siap dituang ke kuali untuk dimasak. Terima kasih yo kerbau, sudah bantu Ambo. Oh iyo,
Masak air tebu harus penuh airnya supaya gulonya nanti warnanya jadi pekat dan bagus. Bahan bakarnya dari tebu juga loh, jadi nggak bikin sampah deh. Proses masak tebunya juga lumayan lama, harus nunggu 2 hingga 3 jam. Onde mande, lama bana. Ini sudah matang. Air tebunya yang sudah mendidih dipasang keranjang supaya airnya tidak tumpah. Benar saja, warnanya berubah menjadi coklat. Siap mau ikut cetak nih? Ayo angkat. Hati-hati supaya tidak kena kulit. Nanti bisa luka. Gulo ini panas sekali. Oh, ternyata cetakannya kayak gini. Gampang lah. Tapi harus tetap hati-hati. Jangan sampai tumpah nanti gulonya atau terlalu penuh. Nanti ambo rugi. Gulo yang dicetak didiamkan saja. Nanti mengeras sendiri. Jadi deh gulonya. Kalau di sini sebutannya saka lawa. Saka itu gulo, lawa itu daerah penghasilnya. Onde, sudah jadi gulonya. Panen pisang alah biasa. Panen jantung pisang, ambo baru tahu nih. Pak, selama ngapa, Pak? Masih matang pisang. Oh, lap dari tadi lah, Pak? Oh, ikut jantung pisang tu, Pak? Oh, banyak Pak. Di mana ambil ke, Pak? Lah aduh belum yang gak elok diambil jantungnya udah ya. Langsung kali, Pak. Aja leh. Tinggi lari mah. Apalah, Pak? Leh, Pak. Yang mana? Niko, Pak. Kira-kira jantung pisangnya buat apa yo? Ambo petik dulu yo dah. Niko, Gak Pak. semua jantung pisang bisa dimakan. Yang bisa hanya dari pohon pisang kelutuk, lepok, raja bolu, dan raja siam. Onde, selesai juga nih. Lumayan banyak. Ambo mau pikul saja, biar berat tetap semangat. Sadu, Pak. Boleh buka jantung pisangmu dulu. Baca lo buka aja nih. Buka iko dulu. Buka iko, potong dari siku. Kau potong nih? Ya, potong situnya. Jantung pisangnya harus yang masih segar dan halus. Dan yang dipakai bagian kelopak dalamnya saja. Sudah potong beko. Cie. Nah, dendeng iko tak lepas dari rempah-rempah. Karena rasanya pahit, bumbu-bumbu iko yang bakal jadi rasa untuk dendengnya. Jantung pisang indak cuma dijadiin dendeng di siko, tapi dimasak menjadi gulo. Wah, hebat betul kan Uni? Bisa bikin jantung pisang jadi berbagai makanan. Kalau gulai, ini dia bahan-bahannya. Bumbunya lumayan banyak. Jadi, Ambo minta tolong yuk Uni, bantuin bikin bumbu lainnya. Oh iyo, kelapa diparut buat jadi santannya yuk nih. Rempah-rempah untuk dendeng digiling hingga halus. Cabainya banyak sekali. Kira-kira pedas indak yo? Harus semangat. Kenapa deh mana tuh nih banyak lah do? Nah, sedang elok itu mah. Boleh coba nih. Ya. Panas su nih. Berasin nih. Teragak belakang. Jangan lupa dikasih ikan teri biar lebih terasa gurihnya. Karena jantung pisang iko. Cabai memang tak terlepas dari makanan di siko, termasuk buat gulainya. Jantungnya direbus dulu. Nih. Ya. Situ basuh nih. Iya. Masalah situ lah. Nih, masalah biko nih.
Ayo, masuklah betul lah. Kalau dendeng, jantung pisangnya direbus dulu. Sambil nunggu, Ambo mau coba parut-parut kelapa. Hahaha, ini pertama kali buat Ambo. Coba yo. You ni tadi dah ni. Lah masak tu ni. Lah tu. Angkat lah itu dulu. Oh, angkat Jauh ni. ni mampu ni kuat lah ya. Betul ikut ni. Ayo. Kau mana kali ni? Rebusan jantung pisang ditumbuk hingga halus. Tujuannya agar lebih gurih saat disantap. Undi ada ni apa nah. Ni numbuak. Ni numbuak biar boleh dia membuat bumbu gulai. Gulai. Ayo. Jangan cebur ni lah. Cebur ni. Sambil nunggu ditumbuk, Ambo buat bumbu gulainya dulu. Kunyit jadi pewarna alaminya. Sama ke dalam ni. Onde, alas-alasai jantung pisangnya ditumbuk. Uni, lanjut giling bumbunya yo. Ambo mau coba cetak dendengnya. Sebelumnya dicampur dulu sama bumbu yang sudah Ambo giling tadi. Mana tekan ni? Habis itu diaduk merata. Siap deh dicetak. Cuma dengan alat sederhana Iko, uni-uni bisa buat jadi makanan enak. Suat dia jadi pengusaha. Uni, lanjut saja buat gulainya. Semua bumbu gulai dituang jadi satu. Aromanya sudah mulai terasa. Nelly lama ke lagaknya? Alah. Masukkan Nelly. Kalau sudah sedikit mendidih, jantung pisangnya dimasukkan. Di gulai Iko, jantung pisang bisa digantikan sayur dan rasanya sama enak dengan sayur lainnya. Kalau sudah mendidih, baru deh bisa dihidangkan. Ondeh mandeh. Dia goreng dendeng oleh. Oh, goreng lah, Bu. Ayo, goreng dendeng oleh. Angkat dari situ. Langit minyak tu ni. Lah langit minyak tu. Lah kan. Sekarang saatnya Ambo goreng dendengnya hingga warnanya kecoklatan. Jangan lama-lama, nanti bisa gosong. Sudah matang, langsung angkat saja. Ambo mau coba dulu nih. Eits, buat jadi dendeng sempurnanya, ayo kita goreng dulu deh ladu merahnya. Yang ditunggu matang juga. Dan Payakumbuh memang banyak tradisi dan budayanya. Kayak hari Iko, di Ciko lagi ada Payakumbuh Festival Batuang. Satu kegiatan seni yang bertemakan bambu atau batuang. Tepatnya di Panorama Ampangan. Festival Iko melibatkan masyarakat loh, termasuk komunitas anak nagari. Tak heran banyak sekali orang di Ciko yang turut serta. Setelah Iko, para peserta tari arak-arakan menuju ke puncak Ampangan untuk menikmati rangkaian tiap acaranya. Ambo juga ikutan Ragam pertunjukan seni tampil di sini. Tari-tarian, kuliner, dan pertunjukan busana yang terbuat dari bambu. Bambu memang dekat dengan kehidupan masyarakat Payakumbuh.
Nah, iko dia bambunya. Ambo potong dulu lah bambunya. Tanaman bambu banyak ditemui di sini, terutama di hutan-hutan dan lereng gunung. Ah, berat juga bambunya. Udah, bantuin Ambo dah. Bambu memang banyak manfaatnya. Biasanya sih dijadikan perkakas rumah tangga. Termasuk iko, buat jadi alat masak. Nah, di siko namanya lemang. Untuk masak lemang, bambu yang dipakai yang ukurannya besar. Namanya bambu talang. Panik, Pak. Panik. Ya. Alah ambil bambunya. Alah dipotong sakit. Sekarang ayo kita ke tempat Uni buat masak lemang. Ciui. Lemang, panganan khas dari beras ketan yang dimasak di bambu. Oh iyo, di tiap daerah pasti berbeda. Lemang ada yang dimakan dengan selai, kinca, sari kayo, atau rendang telur, atau juga lauk pauk lainnya. Nah, ini Ambo mau pakai labu sebagai campurannya. Nih bahannya. Uni, Ambo bantu iris gulanya yo. Kelapanya ternyata diperas buat jadi santan. Semangat Uni. Oh iyo, ini cuma lemang labu saja. Ambo juga mau buat candi labu nih. Tapi labunya harus direbus dulu. Ini dia bahan-bahan buat candi labu. Sambil nunggu labunya matang, Ambo lanjut lagi buat lemangnya. Bang, Ah, tolongan buat lemang kecil. lemang tuh. Ya. Jadi, Mak, kau bawa Mak. Dian saya lu. Bagian je lah dulu. Mak telepon kau. Ah, di. Sama yang Tolong dulu Mak. Tinggalan nak. Ambo buat lemangnya dulu. Daun pisang jadi alasnya biar indah lengket. Alas selesai. Langsung masukin berasnya. Manfaat labu lainnya untuk menjaga kesehatan mata, memperkuat tulang, hingga menyehatkan kulit. Wah, banyak sekali yo manfaatnya. Sehatlah Ambo habis iko. Makan makanan bergizi. Makin besar badan Ambo ini. Hahaha. Tidak lupa nih, ada gula merah yang tadi Ambo buat. Jadi campuran lemangnya biar ada rasa manis-manisnya gitu. Gula merah memang sering digunakan di siko. Mau langsung dicemil juga bisa. Onde, sepertinya labu tadi sudah masak. Tuh, okay, masak kan? Lah masak mang ke lah lain. Kau tinggal di situ lo. Tinggal di situ biar ni orang tu yang aku. Jadi, punya iya. Labu rebus dicampur ke tepungnya. Aduk deh sampai merata. Candil, makanan tradisional yang terbuat dari adonan tepung. Adonannya Ambo mau gulung-gulung nih, jadi buatan kecil. Kayak biji salak yang suka ada di kolak. Candil labu sangat baik untuk pertumbuhan dan menambah daya tahan tubuh. Karena labu juga mengandung zat besi dan kalium. Onde mande, lemangnya sudah hampir selesai itu. Nih, tinggal tambah santannya nih. Lemang iko nggak cuma ada di Minangkabau, tapi terkenal juga di daerah lainnya. Biasanya disajikan saat ada perayaan adat atau acara-acara tertentu. Adonan candil sama lemangnya ala selesai. Ayo dimasak. Lemang dibakar, cendil direbus.
Cendilnyo dimasak dengan santan, lalu dicampur dengan gula merah. Kasih daun pandan sama garamnya, biar aroma dan rasanya lebih terasa. Kalau gula sudah mencair, candil langsung direbus. Masak lemang waktunya lumayan lama, hingga berjam-jam. Kalau cendil cuma butuh waktu setengah jam saja, tentunya dengan api yang sangat besar. Selesai sudah masakan ambo dengan uni-uni Hariko. Nah, ambo sudah sama uni-uni buat olah cabai kopai ini jadi makanan ringan. Namanya jengkol balado dan keripik balado. Kenapa ambo masak jengkol? Karena di Siko, jengkol jadi salah satu makanan yang digemari. Biasanya dijadikan rendang, tapi di lado atau dijadikan keripik juga jadi. Selain cabai kopai, ini dia bahan-bahannya. Sederhana yo. Alah, kita langsung buat saja yo. Ambo yang potong cabai kopainya saja. Satu komoditi, sejuta manfaat. Maksudnya, dari cabai kopai iko bisa jadi 2 atau lebih makanan. Kayak yang ambo lagi buat iko. Cabai kopai ini selain lebih besar bentuknya, ternyata lebih tebal juga. Cabai kopai iko mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, B, C, dan E, serta mengandung mineral. Meski rasanya pedas, cabai jadi sayuran yang banyak disukai orang. Terbukti dari banyaknya jenis sambal yang ada berbagai daerah. Uni, ambo mau coba giling ladonya ya. Iya nih, awak adalah biasa giling lado lo kan di rumah, biasa masak. Iko nak tambah garam lu nih? Garam ada tadi. Oh bawang leh. Tolong angkat jari angkat itu. Bawa tapi dia. Oh iya Uni Dini, bantu ambo rebus jengkol ya. Sebelum jengkol dijadikan makanan, harus direbus dulu supaya lebih lunak. Jengkol yang sudah direbus, diangkat, habis iko, digoreng dulu supaya kulitnya terlepas dari bijinya. Letakkan siko aja lah ini. Tidak usah lama-lama, kalau sudah coklat warnanya diangkat saja. Sambil ambo goreng jengkol, uni-uni numbuk jengkolnya supaya jadi pipih. Buat dibentuk jadi keripik. Tumbuknya cuma pakai ulekan saja. Meski jengkol baunya tidak sedap, tapi punya ragam manfaat bagi kesehatan. Misalnya mencegah penyakit diabetes hingga terhindar dari sakit mah. Ambo lanjut goreng lado dulu. Onde-mande harumnya. Tidak perlu waktu lama sampai bumbu meresap. Jengkol siap disantap. Warnanya rancak bana. Apalagi ada merah-merahnya dari cabai kopai. Satria, Nih, jamu aku di belakang, Cek. langsung jamu nih. Yang lama buat tuh. Jadi ini tunggu santan nih. Tolong ya, Satria. Jadi nih. Nih aku langsung jamu ini. Ambo lanjut jemur jengkol dulu. Kebetulan tadi Uni sudah jemur duluan. Jadi ada yang sudah kering dan siap digoreng. Nih ku yang lah dijamu nak nih. Ya. Iku langsung goreng sini. Aku lah karya, aku langsung goreng, Satria. Langsung goreng ini. Ya sampai angin, nak. Jadi nih. Nih minyaknya lah ngek nih. Itu langit itu, Satria. Masuk nalai. Langsung masuk ini. Keripiknya lah jadi. Angkat ya Uni. Onde keripiknya tidak langsung bisa dimakan karena cabai kopainya belum dicampur. Supaya lebih terasa, harus digoreng lagi bersamaan. Harum Yuni, kamu jadi tidak sabar buat cobain.
Ini aku mau ledo dia, tapi aku mau dia lu. Iya lah nyo. Alah jadi, yeay, ambo angkat dulu lah Iko.